Dinyatakan bahwa Indra Kents diduga melakukan tindak pidana perjudian online. Sebatas mana unsur itu terpenuhi? Nah, begitu ada banyak afiliator yang mereka muda-muda dan orang-orang yang pengen cepet kaya, ya, dan orang-orang yang istilahnya greedy. Jelas-jelas ada lembaga training, ya kan, yang ngajarin judi. Halo, jumpa lagi bersama saya Ana Sofayuking dalam podcast hukum Semua Ada Aturannya. Isu yang lagi heboh di luar sana, Indra Kents, Doni Salmanan, Binomo, dan kawan-kawannya yang katanya merupakan binary option atau praktek perjudian online. Seru ini ya. Seru. Supaya sahabat hukum tahu, binary option itu adalah praktek perjudian. Ya, kan? Nah ini kita secara baru online. baru ngomong mengenai judinya sendiri, ya. Kalau saya ditanya apakah ini judi atau bukan, saya selalu kembalikan gini, ya, karena kita orang hukum, kita kan ngelihat normanya seperti apa. Kalau kita bicara norma dan aturannya, itu saya selalu kembalikan ke KUHP, ya, di pasal 303 itu ya. Di situ sudah disebutkan sebetulnya judi itu apa? Judi itu permainan intinya. Unsurnya jelas ya. Unsurnya permainan yang dia itu lebih berorientasi pada keberuntungan. Jadi ada peruntungan di situ kan? Peruntungan, ya kan? itulah judi. Ya, satu permainan, yang kedua ada peruntungan. Nah, beda nih sama investasi. Investasi itu harus dilakukan dengan cara analisa. Ada analisanya, ada analisisnya, ya kan? Ada manajemen resikonya. Ya, kalau kita investor yang baik, maka kita akan melakukan itu. Ya, orientasinya apa? Sama-sama dengan judi sebetulnya orientasinya adalah cari untung. Cuman mekanismenya beda, ya. Yang satu ini untuk berinvestasi, yang satu ini lebih kepada permainan. Ya, buat having fun doang nih. Having fun yang meskipun satu. Dua-duanya adalah untuk menarik keuntungan. Untuk cari untung. Artinya kalau investasi kayak pasar kayak saham ya, itu tentu jelas ya pembedanya ada lebih. Kalau tadi Pak Kuku bicara analisa, artinya ada sistem yang terukur, ada patokan analisa yang terukur dong, ya kan? Jadi membaca dari beberapa pergerakan misalnya saham itu kemudian mereka menyimpulkan suatu analisa dan itu bisa terukur kan? Bisa, sangat bisa. Kalau kita bicara saham, ya mengukurnya tidak hanya dari pergerakan di statistiknya saja. Ya, tetapi yang kita lihat adalah bagaimana fundamental dari si emiten. Ya, itu sangat penting kalau kita bicara saham, ya. Nah, beda nih kalau binary ini beda, ya. Binary, nah ini pengalaman saya nih, ini empiris nih, Bu Ana ya. Begitu saya coba juga, saya pernah begitu ini, saya pengen tahu juga kan. Loh, ternyata kalau saya cuma masang di angka sekian, dia naik saya dapat. Ya. Masang lagi di angka sekian, dia naik atau turun, saya bisa dapat juga. Ya, artinya apa? Ini sorry nih kalau bahasa saya agak sedikit sinisme apa sarkasme ya. Artinya nggak perlu orang itu pinter untuk main seperti itu. Lah wong kok cuman plek untung, misalnya gitu. Harapannya seperti itu, ya kan? Jadi kalau pas dia beruntung, ya kan? Gitu, saya bilang, wah. Kalau kayak gini ya caranya, ini orang-orang yang nggak ngerti dan orang-orang yang pengen cepet kaya, ya, dan orang-orang yang istilahnya greedy ya, itu pasti ini nih, ya, pasti dia pengen ikut terus, pengen main. Nah, permasalahannya kan judi itu menimbulkan kayak istilahnya apa ya, tuman tuh apa sih? Nyandu, ya, nyandu. Nih, soal tadi orang pengen cepat kaya. Kita tahu generasi sekarang ya, milenial, generasi Z, itu kan generasi instan, identik dengan generasi instan. Tapi penikmat ya, pemain di binomo seperti binomo ini, binary option seperti binomo, kemudian Quatex ya, itu kan tidak semuanya usia muda ya. Enggak. Nah ini gini, kan? Saya dapat data ya sebetulnya ya, ternyata lebih banyak yang non milenial.
non milenial justru ya, kan? Bukan lebih banyak, artinya banyak juga. Jadi sebetulnya ini seimbang ya. Nah, begitu ada banyak afiliator yang mereka muda-muda ya, ini makin tergenjot sebetulnya ya. Okay. Nah, karena mereka ngelihat, oh, dia masih muda ya dan sukses dan dia kaya. Yang ditawarkan kan seperti itu, ya kan? Kenapa dia bisa muda, kaya, sukses? Oh, saya main ini, ya. Oh, saya berinvestasi di sini. Oh, saya trading ini. Generasi FOMO suka itu kan? Suka itu, gitu. Ya kan? Makanya mereka banyak juga itu mulai itu, gitu. Itu aja sih sebetulnya harus diwaspadai seperti itu, ya. Jadi kita nggak bisa terus mengandaikan ya bahwa ini hanya untuk generasi tertentu. Ternyata juga banyak ya, kayak misalnya gini. Kayak pas kemarin saya sempat diwawancara ya, yang sebelum saya di salah satu stasiun radio itu juga kalau saya lihat secara usia dia bukan generasi Z. Bukan juga milenial. Mungkin diambang antara milenial sama generasi, karena milenial kan 82 nih, yang lahir 82 ke sini ya. Ya, mungkin dia masuk tuh kategori itu. Jadi seharusnya kalau saya ngelihat dari sisi usia sudah cukup matang. Tinggal pertanyaannya apakah ini punya pemahaman tentang investasi seperti apa. Ya. Nah, yang bersangkutan itu kalau nggak salah juga kemarin saya sempat lihat diwawancara lagi di salah satu stasiun TV. Ya. Dan dia bilang di situ dengan berapi-api bahwa itu judi. Nah, sebelum kita lari ke korban nih, ini seru ya, seru banget. Sebelum lari ke korban, kita pingin nih lebih matang lagi nih kasih tahu ke sahabat hukum. Tadi kita bicara unsur pidananya, ya kan? Karena kalau kita sebagai lawyer tentu kita hanya bisa memastikan bahwa suatu transaksi adalah transaksi yang ada unsur pidananya, tentu kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya kan? Pasal berapa sih yang ngatur kan gitu kan? Pasal berapa yang mengatur, unsurnya apa saja. Nah, yang dilakukan ya oleh Indra Kents yang sekarang sudah menjadi tersangka, kalau kemudian dinyatakan bahwa Indra Kents diduga melakukan tindak pidana perjudian online, sebatas mana unsur itu terpenuhi dari transaksi binary optionnya Binomo. Nah, dari pengalaman Pak Kuku yang dulu kan Pak Kuku sebenarnya tahu banyak ya bagaimana pada waktu itu Satgas Waspada Investasi sudah bisa membaca kemungkinan ya kan pergeseran antara trading kemudian bergeser menjadi praktik perjudian online gitu. Ya, gini. Inilah hebatnya salah satu pembuat undang-undang kita. Ya, kalau kita lihat di Undang-Undang ITE, ya, itu sebetulnya sudah diatur di pasal 27. Ya. Di situ disebutkan ya kan disebutkan transaksi perjudian yang secara online. Ya, secara menggunakan elektronik. Ya. Jadi sebetulnya sudah ada upaya antisipasi. Ya, dulu bagaimana sih pembuat undang-undang menetapkan kemungkinan besar judi akan dilakukan nih berbasis elektronik atau aplikasi atau platform tertentu. Jadi sudah bisa diterawang lah ya pada saat itu sesungguhnya keadaan hari ini itu sebenarnya sudah bisa dibayangkan di beberapa tahun yang lalu ini akan marak terjadi perjudian online ini gitu ya. Iya. Gitu. Nah, itu sudah masuk sebetulnya ya. Dan kalau dibilang pidananya itu juga sudah diatur, ya kan, pidananya itu 6 tahun, hanya dendanya terlalu murah kalau saya bilang. Ya. Terus kembali ke Binomo. Menurut pandangan Pak Kuku, dari sisi mana sih Binomo itu kemudian dinyatakan sebagai praktik perjudian online dan itu melanggar KUHP, ya kan, pasal 303 tentang perjudian. Ya, ada permainan, kemudian ada unsur peruntungan di dalamnya segala macam. Apakah memang ya praktik yang terjadi di Binomo dan kawan-kawan yang katanya adalah binary option atau kemudian itu dikategorikan sebagai perjudian online, unsur yang memang nyata-nyata kita bisa simpulkan bahwa ini adalah bagian dari unsur yang masuk dalam pasal 303 KUHP itu apa? Gini, kalau kita bicara platform untuk investasi atau untuk trading,
pasti ada satu analisa dan ada kriteria tertentu. Oke. Ya, jadi tidak hanya ini bicara permainan dan peruntungan. Ya. Nah, binary ini tidak bisa memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan ya oleh otoritas. Ya. Nah, kalau kita bicara investasi, platform investasi atau platform trading, satu, subyek hukumnya mesti jelas. Oke. Siapa providernya? Ya. Yang kedua, masalah jelasnya itu, dia itu harus ada di Indonesia. Saya sepakat bahwa ya semua provider platform seperti itu harus ada di Indonesia. Kenapa? Supaya perlindungan ya masyarakatnya itu bisa lebih terjangkau ya oleh hukum kita dan oleh pemerintah. Ya, itu dua. Provider harus ada di Indonesia. Tapi kalau kita bicara transaksi online, ya transaksi online kan dunia maya di cloud. Betul, ya. Itu yang jadi masalah. Kan tidak ada hukum teritori, Pak. Betul. Jadi kalau gini. kita bicara dunia maya kan lintas sudah cross border kan. Cross border. Ya kan? Kita nggak bicara teritori. Itu yang saya mau bicarakan, Bu Ana. Jadi gini, ya dengan dia ada di Indonesia, maka tadi perlindungan masyarakatnya menjadi lebih efektif, lebih efisien. Ya, itu gampang kita lihatnya. Ya, nanti kita akan sampai kepada yang namanya WWW itu worldwide ya semuanya iya. tuh ya. Karena begini Pak, sebentar. Kita ini seru nih. Karena saya pernah mengalami ada klien datang dari luar negeri, Bu, perusahaan kita disuspend. Bukan disuspend, malah diblokir ya. Diblokir, kita adalah platform trading, tapi kita diblokir oleh Bapepti misalnya. Kita pelajari kan, Bu minta pendapat hukum dong gitu kan. Kenapa kita diblokir? Kita bilang, ya Anda diblokir karena memang Anda tidak memenuhi ketentuan untuk melakukan transaksi yang menyasar user Indonesia. Iya, betul. Ya kan? Karena begini, kalau yang sepanjang saya tahu, misalnya kita punya di Indonesia, dia menyasar user di luar teritori Indonesia, maka misalnya dia menyasar user Malaysia, dia kan harus terdaftar di sebangsa Bapeptinya Malaysia. Ya. Begitu juga kalau dia di luar negeri, ya. Misalnya dia punya di Singapura, lalu dia menyasar user Indonesia, tentu dia harus memenuhi ketentuan Bapepti, ya kan, terdaftar di Bapepti, dia harus memenuhi ketentuan Kominfo, bahkan kontraknya harus 2 bahasa, ya kan, segala macam itu. Artinya, terus dia bilang dong, kita kan nggak ada di Indonesia, Bu. Gitu. Kenapa kita harus tunduk pada peraturan Indonesia? Saya bilang nggak berlaku. Karena yang namanya transaksi dunia maya itu kan worldwide, WWW itu kan worldwide ya. Nah, platform Anda ketika Anda menyasar user Indonesia, ya kan, customer Indonesia, maka Anda dapat dikategorikan sudah berdagang di Indonesia. Betul. Maka Anda wajib, ya kan? Jadi sesungguhnya mau dia ada nggak ada di Indonesia, selama dia memang sudah menyasar customer Indonesia, dia wajib terdaftar di Bapepti. Betul. Jadi gini, makanya tadi saya bilang, ya ada kriteria tertentu. Ya tadi subjek hukumnya jelas. Nomor 2 kita bicara domisilinya, supaya dia buka di Indonesia, gampang pengawasannya, lebih efektif dalam perlindungannya. Itu baru 2 kalau kita lihat dari subjek hukumnya nih, ya providernya. Yang ketiga adalah mekanismenya. Ya, mekanisme di dalam platform itu seperti apa? Ya, mayoritas dari provider platform dia nggak akan berani mau buka ke SWI, ya, bagaimana cara kerja platformnya dia, dengan alasan classified lah, rahasia lah, ini ada hakinya lah, versi mereka. Tapi mereka akan menjelaskan, ya, mereka akan demonstrasikan, ini loh platform saya tuh seperti ini, ya, orang bisa begini, orang bisa gini, masang di sini. Nah, ya, tentu saja dengan seperti itu, maka dia tidak akan termasuk di dalam kriteria investasi atau trading sebagaimana normanya di Indonesia. Ya, dia lebih masuknya kepada dalam permainan tadi. Iya, yang masuk dalam pengawasan Bapepti. Iya, pengawasan Bapepti, SWI, OJK, ya, itu udah termasuk. Dan sebetulnya pengawasannya tidak hanya Bapepti atau OJK, Menkominfo juga punya satu otoritas. Karena ada aturan mereka yang juga harus dipenuhi kan. Betul. Gitu. Nah, itulah makanya karena mereka tidak memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan, maka dia otomatis menjadi
terpinggirkan dan dia menjadi satu perjudian. Ya, pola mekanisme perjudiannya lebih kental di situ daripada trading dalam kerangka investasi. Makanya nggak bisa terdaftar. Gitu. Jadi ini soal seperti binomo nih, ya kan, dan beberapa. Kan kita pernah mendengar statement dari Bapepti ya. Meskipun saya agak bertanya-tanya juga dengan statement itu gitu. Waktu Bapepti menyatakan bahwa binomo tidak terdaftar di Bapepti, alias ilegal. Titik. Saya belum pernah mendengar ya Bapepti menyatakan binomo bukan transaksi perdagangan, namun adalah perjudian online. Saya belum pernah mendengar tuh. Nggak tahu ya Pak Kuku, menurut Pak Kuku sudah pernah belum sih Bapepti mengeluarkan statement? Kenapa? Karena saya ini kita bicara pengawasan nih Pak. Kalau tadi kita bicara unsur pidana, menurut Pak Kukuh dan memang menurut SWI, menurut OJK, kemudian menurut Bapepti, memang ada kriteria tertentu ya bahwa transaksi perdagangan itu adalah masuk sudah bergeser menjadi transaksi perjudian ya. Tentu memenuhi unsurnya bagaimana yang sedang dalam pemeriksaan di kepolisian ya. Kita nggak ikut itu. Nah, tapi tentu kita sudah tahu patokannya bahwa pemeriksaan itu unsurnya ya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah jelas, kemudian Undang-Undang ITE sudah jelas gitu kan, unsurnya apa saja nanti dibuktikan. Nah, sekarang kita bicara pengawasan nih, ya kan? Kita punya SWI, ya kan? Kita tahu binomo dan kawan-kawan itu 2014 ya. Ya, binomo lah 2014. SWI muncul di 2016 atau 2017 deh gitu. Tapi sebelumnya kan sudah ada Bapepti, sudah ada OJK. Nah, kalau memang menurut Pak Kuku sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak awal ya kan bahwa transaksi sebangsa binomo ini ya dan kawan-kawannya memungkinkan bergeser dari transaksi perdagangan menjadi transaksi perjudian online. Nah, berarti kan sebenarnya udah ada lampu merah dong sejak awal. Pada saat bermunculan nih 2014, katakanlah mulai hebohnya itu di tahun 2019 ya. Dalam konteks pengawasan, apakah OJK, SWI, Bapepti dalam hal ini sesungguhnya mereka wajib gitu ya memberikan warning nih, bukan hanya kepada si providernya, tapi juga kepada masyarakat. Hey, gitu kan, masyarakat. Saya beritahu ya bahwa binomo dan kawan-kawan ini satu tidak terdaftar dan memang tidak akan pernah terdaftar di Bapepti karena ya sudah kita pelajari ini bukan transaksi perdagangan tapi murni ya transaksi perjudian online. Titik. Kan kalau sudah begitu jelas dan ancamannya bagi yang bertransaksi di situ, baik provider maupun yang bertransaksi di situ diancam dengan ya kan hukum pidana ini pasal sekian. Selesai kan sebenarnya? Iya, gini. Menurut Pak Kuku gimana? Jadi sudahkah gitu ya negara kita itu concern gitu ya dalam konteks tindakan preventifnya gitu loh. Sebelum jatuh korban nih, apalagi ada yang meninggal ya katanya ya. Nah, pengawasan yang dilakukan itu memang sifatnya kalau saya lihat itu lebih pasif. Maksudnya pasif tuh apa? Maksudnya pasif tuh di sini dilihat dulu ada gejolak nggak nantinya. Oke. Ya, begitu masyarakat ribut, baru ada korban nggak gitu ya? Mereka jadi tunggu berjatuhan korban dulu gitu atau? Nah, permasalahannya juga begini. Kita nggak bisa melihat bahwa seluruhnya merupakan tanggung jawab negara. Walaupun saya sepakat jika dibilang bahwa negara harus hadir, yes. Yang kedua, negara 99% itu juga harus bertanggung jawab. Tetapi pertanggungjawabannya tidak hanya mengenai pengawasan, tetapi juga bagaimana mengedukasi masyarakat. Itu ini yang paling penting. Kenapa? Karena masyarakat kita, walaupun banyak katakanlah sudah dikasih tahu, ada yang tetap bandel. Iya. Ya. Ini fenomena yang harus kita lihat. Gini aja, itu baru trading ya. Paling gampang tuh kita lihat aja di jalanan
helm. Atau itu udah dibilang motor nggak boleh lewat jalan yang di atas layang, tuh Antasari layang, gitu ya. Tiba-tiba saya di Antasari, ada yang nyelonong tuh motor gitu ya. 3 in 1. 3 in 1 ya, kayak gitu-gitu. Itu masyarakat yang udah secara physically aja kelihatan, mereka lakukan. Apalagi ini yang sifatnya platform ya, dan ini worldwide. Yang dan makhluknya providernya aja nggak kelihatan di sini. Providernya ada nggak tahu di negara mana, ya kan? Mereka tetap nekat. Begitu mereka ngelihat ada opportunity untuk menghasilkan keuntungan, mereka lakukan. Gitu Why kan? not? Ya kan? Nah, inilah yang jadi problem. Dan satu tadi yang saya bilang, kan waktu itu tiba-tiba saya sempat ditunjukkan di YouTube itu ternyata banyak training binary. Yes. Ya kan? Nah, trainingnya kemudian menawarkan robotnya. Itu yang saya selalu bilang, inilah yang harus dilawan juga. Artinya dilawan tuh begini. Negara itu juga harus bisa memberikan edukasi training yang benernya kayak apa. Ya. Bicara pengawasan nih. Tadi Pak Kuku kan sempat mention tentang training. Ya. Faktanya nih, ya kan? Banyak sekali akhir-akhir ini ada training yang menawarkan untuk pelatihan perjudian online, ya kan? Sebenarnya orang menyangkanya kan training untuk trading, tapi faktanya ada beberapa yang justru itu training untuk sebangsa kayak Binomo begini, ya, yang patut diduga itu adalah perjudian online, praktik perjudian online. Nah. Fungsi pengawasan tadi nih, kita kembali ke fungsi pengawasan nih. Sekarang kita bicara orang-orang yang memberikan pelatihan, training untuk trading. Pengawasannya gimana nih? Karena faktanya nih ada nih training ini yang justru mengajarkan tentang perjudian online, kan gitu ya? Bener ya? Bener. Itu gimana tuh? Itu ya, yang jadi masalah kalau menurut saya adalah di situ, ya. Jadi pengawasan itu harusnya dilakukan secara holistik, secara komprehensif. Jadi tidak hanya pendaftaran dari masalah administrasinya saja nih, ya, bukan masalah di situ, ya, provider sama administrasi. Tetapi ya, kalau sekarang negara sudah tahu banyak training yang nggak bener, ya, mereka juga harusnya negara ini juga harusnya mewaspadai hal itu dan tegas menyatakan, ya kan, memberikan peringatan, baik kepada si pemilik training maupun kepada masyarakat sebagai usernya, dan juga memberikan sanksi dong langsung. Harusnya kan? Harusnya seperti itu. Nah, ini belum dilakukan kalau saya lihat. Belum kali ya? Belum. Lagi sibuk ngurusin Indra Kents sama Doni Salmanan dulu. Karena urusan negara kan banyak. Ini belum dilihat. Tapi kalau kita lihat di YouTube, ini kan ada tuh bagaimana cara berinvestasi mengenai binary option, berinvestasi atau trading melalui apa ya. Nah, ini yang harusnya mereka lihat satu-satu, diperiksa. Bener nggak nih? Ini bener nggak? Training yang dikasih ini untuk trading atau investasi, ya kan? Atau jangan-jangan untuk perjudian online. Jadi kan nggak lucu ya. Nah, jelas-jelas ada lembaga training, ya kan, yang ngajarin judi. Itu. Ya kan? Itu. Nah, semua bermula dari masalah edukasi. Ya, semua bermula dari masalah informasi. Nah, kalau orang dapat trainingnya salah, berarti terjadi yang namanya penerimaan informasi asimetris. Ya. Begitu orang menerima informasi yang asimetris, ini akan tertanam di perspektifnya dia bahwa yang asimetris itu menjadi benar. Yes. Ya, ini sama kalau saya analogikan, orang baca di WA yang hoax itu dianggap menjadi benar semua. Karena dia didonder terus tentang berita-berita. Setiap hari itulah yang dia baca, ya kan? Itu menjadi benar. Jadi sesuatu yang sebenarnya salah, kalau terus-terusan ya dan dibiarkan dan dilakukan pembiaran terhadap itu, ya artinya tidak ada antisipasi, tidak ada statement jelas dari pemerintah nih, yang ini salah, yang ini nggak boleh, yang ini tidak sah, ya kan, yang ini melanggar hukum. Maka masyarakat yang setiap hari menerima itu menganggap ya ini benar, itu karena dianggap kalau salah kan pasti udah dilarang dong, kan gitu.
sudah ditindak dong. Karena tidak ditindak, maka masyarakat merasa oh ini benar dan setiap hari dia menerima itu. Ya kan? Iya. Gitu. Oh, lu untung lu nggak bilang-bilang, lu rugi lu bilang lu korban. Ini sebatas mana orang bisa dikategorikan sebagai korban? Nah, kalau sudah begini, boleh nggak sih dia minta ganti rugi? Ya, saya gugat tuh Indra Kents. Akibat tipu dayanya Indra Kents, Ya. kemudian dia melakukan transaksi itu, dimiskinkan.